Oke, mulai. Oke, 1, 2, 3. Halo teman Nata Arsip, kembali lagi di teman Nata Arsip. Nah, hari ini dengan saya Via dan saya Cindy. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua. Oke, nah Mbak Cindy, hari ini kita mau ngobrol lagi nih tentang kearsipan gitu kan ya. Nah, kan kita mau pembahasannya adalah mengenai audit arsip gitu ya. Ini tuh momok atau kesempatan sih sebenarnya seperti itu. Nah, kalau saya menyebut satu kata yang satu ini, saya yakin banyak teman-teman yang mendengarkan tuh langsung suasananya tiba-tiba berubah seperti itu, yaitu audit. Nah, itu saya bisa menebaknya sih, karena kan awalnya bisa dibilang bikin teman-teman panik, terus bikin teman-teman tiba-tiba terburu-buru lah dengan kata audit ini. Iya banget, setuju banget gitu. Jadi yang kayak suasana kantor nih dari yang santai terus tiba-tiba mungkin bisa panik gitu ya dengar kata-kata audit kayak gitu ya. Betul sekali. Padahal kan sebetulnya audit itu bukan hal yang sangat menyeramkan seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya terkait audit itu mungkin ya ada teman-teman yang tiba-tiba pasti kepikiran buka lemari arsip atau mungkin bongkar kardus arsipnya seperti itu, atau ada yang tanya misalnya kayak satu sama lain kayak gitu, gimana sih sebenarnya audit ini, atau apa aja sih kira-kira yang akan diaudit nih seperti itu. Bahkan ada juga loh yang orangnya sudah resign nih, tapi kita telepon lagi gitu untuk tanyakan arsip tahun ini di mana ya, padahal kan dia sudah resign gitu. Nah itu kenapa audit itu sangat membuat panik semua orang gitu, padahal kan sebetulnya tidak seharusnya seperti itu. Betul, setuju banget. Nah, saya rasa banyak pendengar juga nih yang pasti lagi ngangguk banget nih gitu ya mendengar obrolan kita tadi gitu ya. Jadi kalau boleh jujur nih ya Mbak Cindy, kenapa sih kata audit itu selalu identik dengan kepanikan seperti itu. Padahal auditor kan cuma datang terus periksa gitu. Sebenarnya audit itu kan seperti cermin ya. Audit itu memperlihatkan kondisi asli kita tuh sebenarnya seperti apa sih, kondisi kantor kita itu sebenarnya seperti apa sih dari segi administrasi dan bahkan mungkin dari segi operasionalnya gitu. Kalau misalkan selama ini sistemnya baik, ya hasil auditnya juga baik gitu. Kalau misalkan selama ini ternyata kita menjalankan sesuatunya tidak sesuai prosedur, tidak sesuai peraturan yang memang sudah ditetapkan, yang berarti hasil auditnya juga buruk gitu. Kalau misalkan selama ini arsipnya tidak dirapikan, tidak ditata dengan baik, tidak diperhatikan gitu ya. Makanya kenapa orang-orang panik. Nah mungkin seperti itu kenapa orang-orang panik ya, karena mungkin dia sadar bahwa dia tidak tertib arsip gitu. Nah audit itu kan sebenarnya bukan menunjukkan kekurangan gitu, itu hanya bahan evaluasi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya tuh mungkin bukan audit yang menjadi penyebab masalahnya seperti itu ya. Betul. Audit bukan menjadi penyebab masalah, karena audit itu hanya menunjukkan ada masalah apa sih di kantor, bukan penyebabnya, tapi sebagai bahan evaluasi seperti itu. Bayangkan aja nih kayak rumah kita. Kalau rumah kita sering dibersihkan, otomatis kalau ada tamu datang ya kita santai aja tuh rumah kita sudah bersih. Tapi kalau misalkan kita jarang membersihkan rumah kita, tiba-tiba ada tamu datang, nah kita kelabakan dong, kita harus bersih-bersih dulu rumah, bersih ruangan, toilet kita dan lain-lain, dan kita panik ya. Sedangkan kalau kita sudah siap, kita sudah terbiasa untuk bersih-bersih, ya kita welcome saja kalau misalkan ada tamu yang akan datang. Bener setuju banget sih terkait hal itu. Kayak kadang malah sapunya masih di tangan tapi tamunya udah di depan kayak gitu ya. Nah seperti itu. Ya gitu juga dengan arsip bagian. Kalau misalkan penataannya setiap hari, ya kita juga ketika diaudit ada auditor yang datang, ya kita siap-siap aja gitu, nggak perlu panik gitu. Oke, paham Mas ini. Mungkin sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya gitu ya. Kesalahan yang paling sering terjadi seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman Mbak Cindy gitu yang sering mendampingi gitu ya berbagai instansi dan juga perusahaan mengenai audit ini, kesalahan apa sih sebenarnya paling sering ditemukan? Iya, sebetulnya yang paling sering justru itu yang sederhana ya, misalnya
dokumen dipinjam terus lupa dikembalikan lagi. Akhirnya kan semua orang merasa tidak memegang dokumen itu, padahal ada seseorang yang membawanya beberapa tahun lalu, tapi dia lupa untuk mengembalikan dokumen tersebut. Nah, itu kenapa kita ketika melakukan peminjaman dokumen perlu adanya dokumen pinjam dan pengembalian gitu. Dan kita pun juga perlu nge-reminder orang yang meminjam tersebut, dan perlu ada buktinya juga loh. Ketika ada orang yang meminjam, kita perlu ada tanda tangan kapan itu dipinjam, kapan itu dikembalikan, seperti itu. Jadi kita harus reminder orang tersebut. Oke, mungkin itu jadi sesuatu permasalahan yang sering kali terjadi seperti itu. Betul sekali. Dan kalimat favoritnya adalah ketika mungkin di sebuah kantor gitu contohnya, saya cuma pinjem kok sebentar dokumennya, kayak gitu. Padahal kan sebentar sebentarnya 6 bulan. Iya, itu kan bukan sebentar lagi ya. Betul, kayak gitu kan ya. Jadi apalagi kalau misalnya hasilnya belum ada dokumentasinya atau belum ada hasil scan-nya, dokumen soft copy-nya. Nah, itu kan juga jadi lebih parah lagi kan seperti itu. Bahkan ada juga yang sudah di-scan, tapi dia simpennya misalkan scan final 1 atau scan fix atau apa. Formatnya nggak jelas, konten nggak jelas, itu gimana kita mau tahu gitu apa? Atau filenya aja nggak benar. Bukan cuma fisik ya, tapi arsip yang digital gitu itu harus diperhatikan. Oke. Mungkin jangan-jangan ini ada pengalaman pribadi teman-teman kayak gitu ya, karena memang sepertinya banyak juga yang mungkin biar cepet-cepet buru-buru namanya file-nya ketika melakukan digitalisasi arsipnya ngasal aja kayak gitu. Jadi ketika dicari ya susah juga mau ditemuin gimana caranya gitu kan. Seperti yang tadi Mbak Fir bilang, peminjaman arsip tahunya pinjamnya 6 bulan. Itu kan sangat lama sekali ya. Padahal ketika mencari lagi 6 bulan kemudian kita nggak ada yang tahu mana yang benar-benar arsipnya tuh yang mana. Kayak gitu tuh sangat-sangat lama sekali. Akhirnya kan waktu kita habis hanya untuk mencari satu dokumen saja. Betul, setuju banget nih. Nah, Mbak Cindy, kalau misalnya terkait arsip, tadi kan kita ngomongin arsip digital ya. Nah, kalau arsip fisiknya itu kira-kira gimana sih? Kurang lebih sama kalau untuk arsip fisik. Label rak nggak sesuai, terus nomor foldernya nggak sesuai, terus daftar arsipnya juga tidak diperbaharui, kayak gitu. Akibatnya kan ketika auditor melakukan pengecekan, meminta satu dokumen, satu ruangan ikut mencari. Padahal kan ketika kita melakukan pendataan arsip, kita tahu dokumennya ditaruh di mana, dengan nomor folder berapa, nomor rak berapa, itu kan seharusnya nggak perlu mengeluarkan orang dengan jumlah banyak untuk dokumen gitu kan. Kalau misalnya dokumen disimpan dengan baik, penomorannya juga udah baik, ya sangat gampang sekali. Oke, mungkin gini, saya jadi penasaran nih Mbak Cindy. Pernah nggak sih nih Mbak Cindy mengalami kejadian yang benar-benar membuat semua orang tuh panik gitu ketika audit? Sebetulnya pernah. Ini case-nya di tempat lain sebetulnya ya. Ada satu waktu di mana tim auditor itu mencari dokumen kontrak, meminta dokumen kontrak. Nah, semua orang yakin dokumen itu ada masalahnya. Ketika auditor tanya dokumen fisiknya mana, nggak ada ditemuin, nggak ada yang tahu di mana. Tapi kita semuanya yakin itu dokumen ada. Akhirnya hampir 2 jam itu kita gunain untuk mencari dokumen. Iya, itu 2 jam dengan jumlah orang yang banyak untuk mencari dokumen tersebut. Seperti itu kan jadinya menguras biaya tenaga kerja lainnya ya, yang harusnya mereka ngerjain apa, jadi mereka harus mencari dokumen seperti itu. Mungkin yang harusnya kalau misalnya memang itu dokumen sudah tersusun dengan rapi dan sesuai dengan tempatnya dan penomorannya atau penamaan filenya gitu ya. Mungkin pencariannya kan pasti juga paling cuma 5 menit ya nggak sih gitu, nggak butuh sampai banyak-banyak gitu, maksudnya membuang waktu sampai dengan 2 jam seperti itu ya. Oke, mungkin kalimat itu saya punya kalimat yang bagus banget gitu ya. Bukan kehilangan dokumen tapi kehilangan sistem. Ya, seperti itu. Betul sekali. Nah, ini yang memang perlu dicatat bahwa sistem itu perlu kita patuhi.
Oke. Kadang ada beberapa yang memang sudah membuat sistem, sudah membuat prosedur dan lain-lain, tapi tidak dijalankan oleh karyawannya atau apa. Nah, ini fungsi monitoring tim kearsipan yang ada di tiap-tiap instansi atau di tiap perusahaan untuk bisa memonitoring apakah karyawan-karyawan tersebut sudah menjalankan pengarsipan dokumen atau kegiatan operasionalnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, paham sih sampai sini. Nah, mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya gitu ya. Jadi sebenarnya audit adalah kesempatan seperti itu. Jadi sebenarnya audit tuh gak perlu ditakuti nggak sih? Iya, betul banget. Ya. Sebetulnya audit itu justru sebaliknya loh Mbak ya. Audit itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kesempatan melihat apakah sistem yang kita ciptakan, sistem yang kita bangun itu sudah berjalan. Kesempatan yang memang memperbaiki kekurangan kita gitu. Kesempatan yang meningkatkan kualitas dan pelayanan kita. Dan yang paling penting, kesempatan melindungi organisasi dari resiko masa depan seperti itu. Oke, jadi jangan melihat auditor itu adalah sebagai orang yang mencari kesalahan terus kayak gitu ya. Betul sekali. Auditor itu ibarat dokter loh. Dokter memberitahu mana yang harus diperbaiki supaya kondisi kita yang lebih baik seperti itu, lebih sehat. Kalau misalkan hasil audit masih ada temuan, jangan langsung berkecil hati sebetulnya, karena yang penting kan adalah bagaimana kita menindaklanjuti temuan tersebut. Betul, setuju. Jadi itu ya, balik lagi mungkin audit itu jangan dibuat sesuatu yang jadi menakutkan. Jadi ketika mungkin menemukan kesalahan ya mungkin ya itu kita bisa perbaiki seperti itu dari teman-teman itu. Tapi mungkin akan menjadi lebih baik kalau teman-teman itu tidak banyak ditemukan seperti itu dengan adanya dokumen-dokumen yang memang rapi secara penataan digital ataupun penataan secara fisiknya seperti itu. Sebetulnya pesan saya sederhana sih Bang ya. Jangan pernah menata arsip ketika akan diaudit gitu. Kelola arsip dengan baik setiap hari, karena arsip yang tertata bukan hanya memudahkan auditor, tapi juga membantu organisasi mengambil keputusan, menjaga bukti hukum, melayani masyarakat lebih cepat dan melindungi aset informasi yang dimiliki. Jadi saya juga jadi belajar satu hal gitu ya Mbak Cindy ya. Jadi yang membuat audit itu maksudnya audit itu terasa menakutkan seperti itu, ternyata bukan auditnya, melainkan kebiasaan kita yang sering menunda terkait penataan arsip tersebut kayak gitu, mau arsip fisik ataupun arsip digitalnya gitu ya. Jadi kalau memang kita tuh setiap hari melakukan pengelolaan arsip dengan baik gitu ya, jadi audit ini tuh bukan sesuatu lagi yang momok kayak gitu ya, menakutkan kayak gitu ya. Justru ini menjadi momen yang untuk menunjukkan bahwa organisasi kita tuh sudah profesional kayak gitu. Betul sekali Mbak Bia, dan semoga ya setelah mendengarkan podcast ini kita semua, baik saya, Mbak Bia ataupun para penonton yang ada di sini, tetap semangat membangun budaya sadar arsip, karena organisasi yang hebat selalu didukung oleh pengelolaan arsip yang tertib dan dapat dipercaya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Cindy udah mampir ke teman Nata Arsip gitu ya untuk menjelaskan terkait audit arsip ini momok atau kesempatan. Jadi sudah dijelaskan gitu ya. Kalau tadi penasaran gitu apa sih isinya kayak gitu ya. Jadi terima kasih juga untuk teman Nata Arsip kayak gitu ya. Kalau kalian udah punya pengalaman unik gitu ya saat menghadapi audit atau punya pertanyaan seputar pengelolaan arsip, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar seperti itu. Ya betul. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Cindy.tata.id dan juga bisa kalian untuk klik like, follow dan juga subscribe YouTube ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Bye.